Semalam, Wibi dan tetenya berjaga di rumah sakit, sementara Dei tiba di rumah sekitar pukul 11 malam. Mia bertanya selayaknya orang khawatir. Ishak tersenyum dan meminta Mia agar tidak berpikir berlebihan. David memintanya beristirahat sementara Erlan diam saja. Baru pagi hari ketika Mia tengah mencuci sayuran, Ishak masuk ke dapur, bersandar pada tembok dan senyum-senyum menatap Mia. "Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan?" ujarnya tiba-tiba. "Nah, mulai lagi. Ayat Allah mas, digunain buat modusin anak orang," gerutunya. Terdengar kekehan pelan yang Mia tahu milik siapa, suara tawa David. Nah, sekarang tambah satu lagi, makhluk lagi. Benar-benar ya, dedek-dedek inisial M itu meresahkan. Ishak lalu berjalan ke arah meja dapur memutar kursi sehingga bisa memperhatikan punggung Mia dari sana. "Abang gak modus, abang serius." Masa? Ishak menyemenye menirukan suara Mia. "Nggak mau dimodusin, maunya diapain? Lamar." "Dilamar entar nangis," David menyahut. Alasannya mau fokus belajar dulu. Dia mendekati Ishak dan duduk dengan cara yang sama. Mia yang masih berhadapan dengan pisau dan brokoli di depan wastafel mulai ketar-ketir kalau dua cowok ini sudah mulai kolab, bikin konten pengacau hati. Mia harus mulai mengamankan jantungnya dan mengatur napas biar nggak ngap-ngapan. Lah, iya, diajak ibadah malah entar takut sakit, tambah Ishak. David terbahak. Diajak sakit takut apa? Takut hamil. Keduanya terpingkal. Mia cuma melirik sekilas kedua cowok yang tertawa dengan semena-mena itu. Ishak udah hafal banget reaksi cewek kalau diajakin serius Mia. Dia benar-benar membahayakan. David seperti seseorang yang menyerang musuh dengan senjata musuhnya sendiri. Ishak lantas misu-misu pada David. "Nggak gitu bre, meskipun suka godain cewek, kapok gue kalau bawa-bawa kata nikah segala. Soalnya pernah gue gituin dianggap serius." "Gimana?" "Ya, dia WA bilang gini, 'Mas Ishak, kalau serius ngajak aku nikah, langsung ke rumah aja, ketemu ayah.'" David terbahak. "Terus gimana?" "Ya gue minta maaf, gue jelasin kalau cuma bercanda. Sejak itu kapok gue men. Ternyata cewek itu baperan kalau dimodusin soal nikah. Kalau lu seriusin udah punya anak dong lu sekarang." "Ye, buat anak kok coba-coba." Mia berpindah dari wastafel. Setelah brokoli direndam dengan air garam, dia lantas mengambil cobe untuk mengulek bawang putih. Ishak berputar menghadap meja dan mulai menghantam-hantam meja dengan tangan. "Sungguh aku mencintaimu." Dia mulai nyanyi dengan suara ala kadarnya. Malahan ketukan drum di meja terdengar lebih enak ketimbang suaranya saat menyanyi. "Iya," David menyahut. "Biarpun orang tak ada yang percaya, uhuy, aku akan membuktikan dengan hati dan tubuhku." Iya, seru gila lihat badut lagi konser. David giram banget. "Buktiin pakai tubuh buat apaan bre?" "Ya buat memenuhi kebutuhan biologisnya lah." "Gitu aja pakai nanya," semprot Ishak. Meski semua juga tahu maksudnya bukan itu. "Lagi dong, kayaknya gue ketagihan dengar elu nyanyi." Dan sejurus kemudian Ishak kembali memainkan tangan di atas meja. "Sungguh aku menginginkanmu, meskipun mereka menentang cintaku." Ishak selalu menjadi sosok yang bicara paling ngaco dan blak-blakan, tetapi takut bahkan untuk menyentuh tangan Mia. Sementara David kebalikannya, cenderung bergerilya, menyerang secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan dan juga cukup fokus.
Ya, seperti itulah kisah kedua cowok yang selalu mendukung satu sama lain dan menjatuhkan dalam candaan. Mereka berdua tahu bahwa perasaan tidak pernah bisa dipaksakan. Entah siapa yang akan Mia pilih, masih menjadi misteri yang bahkan Mia sendiri belum mampu memecahkannya. Nanti mamanya Wibi datang. Yakin kalian masih mau main-main di sini? Itu rumput di depan udah subur. Arlam masuk ke dapur menegur kelakuan dua temannya. Tawa mereka langsung lenyap dan perasaan Mia lantas tidak enak. Bakal kena marah lagi nih gua, batinnya. Siap, Dewa Erlang. Ishak melakukan hormat di pelipis mata kanan, lantas hengkan dari dapur, diikuti David yang berjalan ogah-ogahan. Mia berada di bak cuci, tengah mengupas wortel dan mencucinya. Ditunggunya kalimat yang akan Erlang lontarkan, tetapi Erlang tidak mengatakan apa-apa. Dia cuma mengambil irisan buah di dalam kulkas dan memakannya di meja dapur. Kata Ishak, kemarin Mia berantem sama Indri, kenapa? Pertanyaan itu keluar tepat ketika Mia mematikan keran. Mia masih mematung di tempatnya, enggan beranjak. Mia, suara Erlang menggema lagi. Biasa kok mas, masalah cewek. Oh, oke. Mia baru menghembuskan napas ketika Erlang tampak berdiri. Namun, rupanya Erlang mendekat ke arah bak cuci. Lagi-lagi Mia harus menahan napas, terlebih ketika dada Erlang menempel sedikit di bahu Mia. Saya pernah bilang kalau Mia harus bisa memisahkan antara pekerjaan dan perasaan. Ingat. Kepala Mia mengangguk perlahan. Karena apa? Mia lantas menirukan ucapan Erlang tempo hari. Karena selain bisa membahayakan diriku sendiri. Mia sedikit tergagap. Dia menghirup napas dan melanjutkan dengan jantung meletup-letup saking takutnya jika bakal kena marah. Juga bisa menjadi ancaman buat orang lain. Alergi merupakan kondisi medis yang tidak bisa dikatakan ada yang ringan, ada pula yang serius. Kita nggak bisa bermain-main dengan alergi seseorang, karena kenyataannya ada yang nyawanya sampai melayang hanya gara-gara alergi terhadap bahan makanan tertentu. Maaf mas, Mia nggak ada maksud buat bikin Indri celaka. Ya, saya paham. Tapi kemarin kalian berantem. Saya juga mergokin Mia ngomel-ngomel sendiri di halaman sesaat sebelum makan malam dimulai, kejar Erlang. Mia menyimak dalam diam. Saya nggak bilang Mia sengaja bikin Indri celaka, tapi drama kayak gitu bisa bikin Mia nggak fokus. Mia jadi lalai. Seakan ada serpihan kaca terhambur tumpah di hati Mia, rasanya perih. Bahkan ada ancaman hukum untuk sebuah kelalaian yang menyebabkan kematian. Tahu kan? Erlang meletakkan piring bekas tempat buah di bak cuci, lantas berlalu meninggalkan Mia yang berdiri kaku. Mia menghela napas panjang. Mia tidak tahu siapa yang sedang bersikap berlebihan atau berpikir berlebihan, entah Erlang atau dirinya sendiri. Kesal karena merasa dituduh, Mia pun membenak, kenapa sih akhir-akhir ini Erlang tampak sangat sensi? Kenapa sih Erlang seolah konsen sekali terhadap performa Mia dalam bekerja? Apa memang kinerja Mia sudah semengkhawatirkan itu? Ataukah benar dugaan Erlang telah terbukti? Akibat Mia terlalu terbawa perasaan oleh kehadiran Indri, ditambah perasaannya yang masih tak menentu, bikin pekerjaannya amburadul. Atau jangan-jangan Erlang memang ingin Mia segera angkat kaki dari rumah ini. Gadis itu mendesah lalu menggeleng. Entahlah, Mia ingin marah dan memaki-maki, tetapi tidak mudah melakukannya pada Erlang. Jangan-jangan dia suka lagi sama si Indro. Mia menggeleng sekali lagi. Bodoh dia harus tetap waras agar makanan matang tepat waktu dan rasanya tidak mengecewakan. Dia harus tetap waras menjaga keutuhan rumah ini, terutama karena sebentar lagi Indri pulang dari rumah sakit setelah semalam dilarikan ke UGD. Mia harus tetap strong karena ia tidak tahu apakah setelah Indri masuk UGD gara-gara kesalahan Mia, gadis itu masih mau memaafkannya atau justru semakin sibuk menyalahkan Mia dan semakin getol mencari perhatian pada keempat cowok itu. Mia masih ingin bertahan sekali lagi, karena seperti dulu, sejak ia berhadapan dengan pita cewek yang mengejar-ngejar Erlang, Mia sudah meyakinkan diri bahwa rumah ini adalah
teritorinya. Dan barang siapa yang mengusik keberadaannya, Mia takkan tinggal diam. Tetapi, lalu bagaimana kalau kini guncangan itu justru datangnya dari dalam? Bersambung.